datang ke sini? Ada apa yang mau dicari? Tujuannya seperti apa? Ya, saya jauh-jauh dari Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan saya ke sini untuk memperjuangkan hak anak saya yang sudah sekitar 10 tahun tidak bertemu ayahnya. Bahkan ayahnya sampai sekarang juga seorang public figure yang berinisial A tidak mau mengakui bahwa anak saya itu adalah anak kandung dia. Dia hanya bisa membuat statement di salah satu media online bahwa anak saya itu diakui 1000% adalah anak kandung dia. Hanya saja saya yang nggak mau untuk tes DNA. Ternyata semua itu bohong. Dia membalikkan bahwa seakan-akan saya yang di sini yang tidak mau untuk menunjukkan bukti yang sebenarnya. Dan alhamdulillah ketika saya ke Jakarta sekian lama juga nggak langsung nemu ya seorang lawyer. Saya juga banyak mencari gimana supaya saya menemu seorang lawyer yang benar-benar ikhlas bisa membantu saya, karena saya sama sekali tidak punya biaya untuk memakai jasa seorang lawyer. Dan alhamdulillah mungkin ini jalan Allah untuk mempertemukan saya dengan orang yang bisa benar-benar tulus ikhlas membantu saya, yaitu ketemu dengan bapak lawyer ini yang mungkin semuanya pada tahu siapa beliau. Jadi semua tentang kronologis cerita saya bersama suami saya yang tadi saya udah sebutin inisialnya itu ada pada lawyer saya sekarang. Jadi jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, saya belum bisa menjawab sepenuhnya, saya serahkan kepada lawyer saya. Abang mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih Bang ini kronologinya sampai akhirnya Abang membantu Mbak Tuti sendiri ya pada hari ini dari sekian banyak perjuangannya selama 10 tahun ini Bang. Ya, terima kasih ya teman-teman. Awalnya saya nggak mengenal yang namanya Bu Tuti ini. Cuman ada seseorang yang menghubungi saya, Bang, ada yang perlu bantuan hukum nih, kenapa? Katanya ditinggalkan suaminya, anaknya ditelantarkan. Bu, bisa begitu. Nah, abang berkenan nggak bantu, kasihan. Katanya udah 10 tahun nyari-nyari suaminya nggak dapet, ketemu tapi nggak ada penyelesaian. Itu awalnya. Jadi hari ini Mbak Tuti datang ke kantor saya. Dari kemarin sudah menyerahkan data-data, saya baca 2 hari, baru saya undang lagi hari ini. Baru hari ini bisa teken kuasa bahwa saya siap membantu hak hukumnya Mbak Tuti dan anaknya. Kenapa saya tertarik? Karena saya juga seorang ayah yang memiliki anak, dan saya paling tidak suka lihat orang yang menelantarkan anak, istri dan anak, ya. Saya juga heran, kok ada ya seorang ayah, katanya public figure, sudah menjadi seorang penyanyi terkenal di ibu kota, tidak pernah mengakui atau mengindahkan anak istrinya. Itu kan zolim menurut saya ya. Karena pernikahan tersebut berdasarkan data yang kami peroleh ini, jelas kok nama si ayah itu disebutkan dan fotonya ada nih. Ya, anaknya lahir bulan berapa ada di situ, tahun berapa ada di sini. Nanti rekan-rekan akan bisa mengikuti, bahkan di akte kenal lahir juga nih nama ayahnya ada. Yang konon katanya ya penyanyi top di ibu kota. Saya sendiri belum tahu, karena ya kita akan mulai bergerak hari Senin, kita akan telusuri benar gak ini suaminya ibu ini yang datang ke tempat saya mohon perlindungan hukum ini untuk dibantu, istri seorang penyanyi top. Jadi saya belum tahu. Nanti mohon rekan-rekan bantu kami juga mencari infonya, suaminya yang disebutkan ini berinisial A itu benar tidak dia seorang penyanyi top, sudah terkenal,
benar tidak dia bernaung di salah satu studio musik, label musik yang juga itu sangat top. Saya belum bisa sebutkan namanya. Nanti hari Senin kalau sudah kami loading ke sana, sudah mulai telusuri, baru kami bisa sebutkan namanya. Karena kita harus ajas praduga tidak bersalah. Kalau secara de jure, ya berdasarkan surat dan dokumen yang saya peroleh ini cukup sih, karena namanya juga disebutkan, menikah tahun berapa, di mana, dan sudah lahir seorang anak yang ganteng. Bahkan anak ini juga saya dengar dari ibunya juga sudah menjadi artis cilik yang sudah tampil di beberapa episode di beberapa televisi nasional. Datanya sudah ada di saya, hanya saja selama kita belum verifikasi kita tidak ungkap ke publik. Nanti rekan-rekan bantu kami, mohon doanya juga supaya ibu ini yang sudah jauh-jauh dari Palu memperjuangkan haknya dalam waktu 10 tahun itu, saya kira dengan segala usahanya supaya bisa berhasil. Nah, perjuangan ini cukup panjang, apalagi dulu katanya udah sempat viral ya Bu, bahwasanya perkara ini sudah pernah diekspos, bahkan sudah tayang di beberapa media online. Saya sendiri belum buka, sudah sempat ada yang urus, tapi mungkin karena faktor keadaan situasi sehingga tidak berlanjut. Nah, sehingga ini Jumat Barokah datang ke sini, saya juga nggak ngerti kenapa harus ke saya, kan banyak lawyer nih, cuman saya bertemukan dengan ibu ini dan saya sangat prihatin. Jadi sebenarnya penelantaran itu masuk dalam kategori menelantarkan anak. Nah, ada pidananya. Kalau kita buka di itu ya, pernikahan ini kan dilangsungkan di depan penghulu ya, sekitar 2000 berapa? 2012 itu jauh sebelumnya mereka ketemu di studio musik. Ya, di situ perkenalan awalnya. Kemudian ada rasa nyaman, ya mereka saling kunjung-kunjungan ke keluarga laki-laki, ke kampung laki-laki ya, dan juga ke kampungnya si Bu Tuti, dan di sanalah dilangsungkan pernikahan siri itu. Dan itu masih relevan kok dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu. Ya, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Itu di pasal 2 Undang-Undang pokok perkawinan itu. Dan itu juga diikat di pasal 28 Undang-Undang Dasar kita. Jadi si terduga suami ini yang sudah menelantarkan istri dan anak itu bisa dikenakan pasal Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancamannya berapa? Jadi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Itu jelas itu di pasal 76B. Pidananya ada, penjara paling lama 5 tahun, denda 100 juta. Jadi cukup tinggi ya, pasti ya hukumannya. Jadi saya juga menghimbau kepada suaminya ibu ini, keluarlah dari sarangnya, akuilah semua, tunjukkan tanggung jawabmu sebagai laki-laki, karena apapun judulnya, istri dan anak tidak boleh ditelantarkan. Jadi kami setelah tekan puasa malam ini, mungkin hari Senin kami akan menelusuri sekaligus juga mengantarkan somasi kepada si orang tua, itu suaminya si ibu ini. Itu yang bisa kami sampaikan sementara, karena ini baru tanda tangan, berkas juga baru saya pelajari, saya belum bisa memberikan statement lebih banyak. Nanti ikutin aja perkembangannya. Mohon doanya rekan-rekan
Dan doakan juga Bu Tuti terlebih terhadap anaknya supaya sekolahnya lancar dan dia bisa menjadi anak yang berguna untuk keluarga dan bangsa. Itu yang bisa saya sampaikan sementara barangkali. Mbak Tuti mungkin boleh diceritakan maunya apa sih? Maunya untuk anak ini kan sedang memperjuangkan apa sih? Maunya seperti apa dan bagaimana sekarang kehidupan Mbak Tuti dan anak? Kalau ditanya mau, setiap ibu pasti dalam keadaan seperti ini yang memang sama sekali tidak ada tanggung jawab dari ayah kandungnya, pasti akan memperjuangkan sampai benar-benar ayah anak saya tersebut itu mau mengakui. Karena selama ini sudah cukuplah hampir 10 tahun saya itu mencoba kuat dari cibiran orang, dari hinaan orang, bahkan saya difitnah habis-habisan, bahkan anak saya pun dibully. Setiap kata yang keluar itu sakit banget buat saya. Cuman selama ini belum menemukan orang yang tepat bisa membantu saya. Gimana caranya? Anak saya itu yang lebih sakit sebenarnya, karena saya mencoba untuk tidak pernah membicarakan tentang ayahnya, tapi ketika dia mengerti dan tahu, dia yang mencoba cari tahu sendiri dari keluarga saya, dari teman-teman saya, dan dari situ dia menanyakan nomor handphone ayahnya berapa. Dan kebetulan waktu itu saya mencoba cari tahu terus, akhirnya saya dapat, saya kasih ke anak saya, dia coba untuk WA ke ayahnya, tapi di situ ayahnya cuman membaca, tidak membalas sama sekali, bahkan anak saya langsung diblokir. Anak saya sampai nangis, katanya salah saya apa sih, kenapa harus saya jadi korban gitu kan? Harusnya saya lahir itu dengan kasih sayang ayah yang dengan ibu yang lengkap gitu. Kadang dia juga curhat ke saya iri loh lihat teman-teman kok semuanya pada disayang ayah, kenapa saya tidak. Dan selama ini juga saya berjuang sama anak saya itu benar-benar saya sendiri, nggak ada bantuan siapa-siapa. Kalau kekuatan saya dapatnya dari kedua orang tua saya. Dan kemarin setelah ayah saya meninggal itu saya benar-benar jatuh, apalagi Sultan tidak berhenti untuk menanyakan dia. Sultan menanyakan terus di mana ayahnya, tolong bantu dia untuk bertemu ayahnya, karena dia capek dibully terus-menerus. Dan bahkan ada teman saya juga waktu itu yang memang lagi berseteru sama saya, itu di depan Sultan dia ngomongnya kalau Sultan itu anak tidak punya ayah, dan adalah kata-kata yang sangat menyakitkan anak saya. Di situ saya lebih berkeras, harus saya dapat di mana ayahnya dan harus diakui. Setidaknya selama 10 tahun ini dia bisa menutupi cerita orang yang miring tentang saya dan anaknya. Jadi jangan nanti ada tanggapan orang bahwa kesalahan ada di saya. Sepenuhnya kemarin-kemarin itu dia meninggalkan saya mungkin karena ada penyampaian-penyampaian dari orang yang nggak benar, yang langsung ditelan mentah-mentah tanpa ditanya dulu, dipikir dulu, langsung bertindak meninggalkan saya yang dalam keadaan hamil. Dan itu sangat menyakitkan buat saya. Gimana sih Mbak mungkin sedihnya survive berjuang untuk anak sendirian gitu ya? Sedihnya itu pada saat Sultan masih usia bayi ya, dia sering sakit-sakitan, seminggu sembuh, seminggu lagi masuk rumah sakit, harus dibantu sama alat biar napasnya bagus, sampai pernah hampir meninggal. Itu luar biasa. Saya nggak mau ke rumah sakit sebenarnya karena malu, karena kan kalau di daerah itu kan kalau ada yang begitu-begitu ya langsung lah jadi bahan gosip gitu kan. Itu yang saya nggak kuat untuk menerima. Tapi karena saya berpikir saya nggak boleh ego gitu kan, harus anak saya tertolong dulu. Akhirnya saya bawa beberapa kali saya ke rumah sakit, dan memang saya tahu orang ketika tahu itu
nggak berhenti untuk bercerita tentang bagaimana saya. Jadi sampai sekarang saya coba perjuangkan terus bagaimana caranya. Alhamdulillah juga saya kan bertemu dengan orang-orang baik selama di sini. Saya benar-benar sendiri bersama anak-anak memperjuangkan, kakak-kakaknya juga sangat mendukung penuh biar Sultan juga bisa ketemu ayahnya, karena mereka kasihan. Selama ini juga mereka mentalnya juga terganggu karena setiap adiknya pulang pasti bawa cerita gitu kan, saya dibully orang, dihina. Jadi saya minta tolong, siapa tahu teman-teman media semuanya bisa membantu saya bagaimana caranya anak saya bisa bertemu dengan ayahnya yang selama ini bersembunyi, nggak mau keluar untuk memberikan statement atau ketemu sama saya dan anaknya. Sudah pernah saya mencoba komunikasi, tapi saya malah diblokir. Saya mengerti mungkin barangkali dia sudah punya pasangan baru, tapi setidaknya ini persoalan anak Darah daging. Iya. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak sih mungkin untuk beliau? Mungkin bicara dari hati ke hati terkait anak. Himbauannya. Iya. Kalau saya sebagai ibu dari anak kandung dia, saya berpesan, keluarlah. Tidak susah untuk mengakui bahwa anak kamu itu adalah memang anak kandung kamu. Jadi jangan berpikir bahwa itu bukan anak kamu seperti cerita orang di luar sana, fitnah orang tentang saya. Dan saya siap kalau untuk tes DNA, saya siap. Kalau dia 1000%, saya mungkin lebih dari 1000 untuk persiapan tes DNA Sultan. Saya siap kapan saja. Saya minta dia tolong keluar dari persembunyiannya. Siapa tahu kita bisa damai nantinya ketika memang benar-benar semuanya tujuannya sudah ke depan untuk kebahagiaan Sultan. Itu aja. Abang ada yang bawa? Ya, jadi Anda sudah mendengar secara gamblang apa yang menjadi harapan dan tujuannya Mbak Tuti ini memperjuangkan anaknya yang memang masih di bawah umur. Itulah cerita keprihatinan. Ya, siapapun akan miris mendengar itu. Bayangkan ibu ini jauh-jauh di Padu, di salah satu kabupaten ya Bu ya. Dia kebetulan memang pegawai negeri, ya, yang hidupnya masih pas-pasan, tanggung jawabnya ada, anaknya ada, dan anaknya bukan hanya Sultan itu, masih ada anak kecil, gitu loh. Karena memang ibu ini sebelum menikah siri dengan ya suaminya yang tadi diceritakan itu, dia memang seorang janda, ya Bu ya, seorang janda sudah punya anak. Jadi ada 4 anak yang harus ditanggung jawab. Bayangkan seorang ibu harus berjuang, bahkan kepindahannya sendiri ke sini dalam rangka memperjuangkan hak anaknya itu. Anda mendengar sendiri, dia nggak minta apa-apa kok. Ya, pengakuan ya. Nah, dia pertama dia hanya minta pengakuan, akuilah gentleman, jangan abaikan, karena bagaimanapun itu dosa besar, zolim itu, melantarkan istri dan anak. Akuilah secara gentleman, keluarlah dari persembunyian, kan kira gitu. Saya kira semua bisa selesaikan. Nah, kami sebagai kuasa hukum, kalau memang nanti kita sudah mengundang baik-baik, bicara baik-baik, tidak dihindarkan, ya, terpaksa kami ambil langkah hukum yang tegas. Ini hak hukum ibu ini dan anak itu, karena sudah saya terangkan tadi, memang ada pasal-pasal untuk itu kan, jelas ini semua. Dan ibu ini siap juga tes DNA, apakah betul itu darah dagingnya. Jadi kita jangan sampai fitnah kan gitu ya. Ibu ini saya nantang, hadirlah kalau memang ada gentleman, hadir, ayo tes DNA. Jangan seperti yang diceritakan tadi bahwa seolah-olah Bu Tuti tidak mau tes DNA, kan gitu. Padahal sebaliknya mau banget. Tapi memang dalam segi keterbatasan, baik jarak, waktu, pikiran, ya kita lihat sendiri. Mungkin di depan kita tegar, tapi di dalam kan hancur.
nggak gampang jadi seorang ibu, seorang ayah, semua dalam segala keterbatasan. Itu maka saya bilang tadi ya, tolong bantuannya teman-teman juga. Kalau memang siapa tahu lewat jalur teman-teman bisa membantu menyambungkan dan dia mengakui, tuntutannya nggak banyak kok. Akuilah secara resmi anak ini, berikan haknya, sekolahkan dia. Apalagi anak ini punya potensi loh, anak lahir dari pernikahan tadi. Saya udah ceritakan tadi bahwa dia sudah menjadi aktif ini. Apa yang sulit? Walaupun bukan komersil, setidaknya dia punya bakat. Jangan nanti kalau sudah jadi orang besar datang mengemis-ngemis menimba. Saya kira nggak elok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya lagi-lagi mohon doanya lah ya, semoga perjuangan ibu ini mencapai ujung apa yang diharapkan bisa tercapai dan lalu sehat anak-anaknya sehat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.